Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para jamaah yang terhormat Allah taala, kemarin Allah menegaskan kepada kita semuanya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah sangat mudah untuk menghendakinya. Yang bisa mengatakan, cukup mengatakan kun fayakun. Namun orang kafir inginnya beriman jika melihat kekuasaan Allah secara langsung. Padahal apa yang nyata kelihatan di sekitar kita, langit bumi, termasuk diri kita, ini adalah ayat Allah ya. Selanjutnya kita lanjut di ayat 119 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, dengan hak, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Di ayat ini menegaskan tugas Rasulullah ya, yaitu basyira wa nadhira, dan juga menegaskan bahwa apa yang dibawa Rasul adalah hak, bahwa Nabi Muhammad adalah hak. Terus nolak bahwa akhirat adalah hak, siksa kubur adalah hak ya. Biasa diingatkan, talqin biasa. Nanti menegaskan, mengingatkan bahwa semuanya itu adalah hak benar dari Allah. Jamaah, kalau kita ini apa sebagai gambaran penegasan ini, kita mungkin kalau anak kecil megang uang ya, yang kemainan, bisa mungkin kayak mainan, mungkin enggak begitu menghiraukan ya, kalau belum kenal uang ya, duit lembaran 100.000. Tapi saat kita mengetahui ojo-ojo iku kayak mainan ya, sehingga diperlakukan dengan hati-hati, jangan sampai sobek, sampai hilang. Nah, inilah maksudnya dengan hak. Dan menurutku saat kita memahami, kita bisa lebih hati-hati. Nah, ini menegaskan pada Rasul adalah hak, dan Rasulullah tugasnya basyira wa nadhira, memberi peringatan, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan ya. Setelah itu Rasulullah tidak dikasih tanggung jawab untuk iki masuk surga dan neraka. Ini sudah selesai tugas Rasulullah, yang memberikan kabar gembira. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu ikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Asbabun nuzul diriwayatkan oleh As-Sa'labi yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa kaum Yahudi Madinah dan kaum Nasrani Najran mengharap agar Rasulullah sholat menghadap kiblat mereka ketika Allah membelokkan kiblat ke arah Ka'bah. Mereka merasa keberatan
Mereka berkomplot dan berusaha supaya Nabi menyetujui kiblat sesuai dengan agama mereka. Maka tentang ayat ini yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tak akan senang kepada Nabi Muhammad walaupun keinginan mereka dikabulkan. Nah, jadi sebelumnya kiblat Rasulullah itu sempat ke Baitul Maqdis, Palestina. Ya. Saat ada perintah untuk menghadap Ka'bah, orang Yahudi Nasrani tidak ridho, tidak rela. Nah, ingin seperti mereka dikiblati ke Baitul Maqdis. Ya. Ini sebenarnya sebagai contoh juga, tidak hanya kiblat, masalah kiblat, di masalah apapun mereka inginnya umat Islam kita itu berkiblat kepada mereka. Walang tardu angkal Yahudu wala Nasara. Ya. Jadi kita setelah penegasan bahwa Rasulullah adalah hak kebenaran, maka jalan yang menuju kebenaran ini tidak ringan, tapi ada yang tidak ridho. Saat kita di dalam kebenaran, terus bener jane kan kudune didukung. Nah, tapi tetap ada orang yang tidak ridho, gak seneng. Nah, ada kedengkian dalam hati. Nah, kita biarkan saja. Nah, tetap kita mencari ridho Allah. Kenapa? Qul inna huda hudallah. Nah, petunjuk yang benar ada petunjuk Allah ini. Ya. Jika kita mengikuti petunjuk mereka, setelah datang kebenaran, maka malaka minallah min wali wala nasir. Maka tidak ada pelindung, tidak ada menolong bagi kita. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jamaah semuanya, kita diharapkan tetap mengikuti Al-Quran yang diberikan kepada kita semua dengan yatslu haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya tilawah. Ya. Jadi tilawah di sini tidak hanya membaca yang benar, ya, tapi juga kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, dalam kitab yang diberikan oleh Allah. Ya, mengimani, membaca, memahami, dan juga tentunya mengamalkan. Ulaika yu'minuna bi, mereka yang benar-benar beriman. Ya. Tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani. Mereka membacanya tapi tidak mengamalkannya. Mereka menjadikan kitab mereka sebagian diambil, sebagian ditolak. Ya. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu dalam mengimani kitab. Tidak seperti itu, ya. Jadi sehingga yatluna haqqa tilawati, mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Ya, hikmah dari ayat ini mengingatkan Rasul adalah hak, agama ini yang dibawa Rasul adalah hak, ya, adalah benar. Kita harus mengimani apapun yang menghalangi. Jadi ingat, tadi saat kita jalan yang benar, ada orang-orang, ada kaum yang tak ridho, kemudian memberikan banyak ujian pada kita semuanya, dan kita harus tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, ya, kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.